Kenapa Indonesia umat muslimnya tuh berkurang terus ya? Bahkan digeser sama Pakistan jadi negara nomor 1 populasi muslim di dunia. 240 juta tuh muslim, 98% dari populasi. Indonesia itu sekitar 236 juta. Udah di bawah 90% populasinya itu muslim. Nah, gue ada teori yang mungkin agak cocok logi, tapi mungkin kalian bisa komen juga. Cuma kalau secara statistik, memang dari tahun ke tahun populasi muslim kita tuh turun terus. Dari 95% sampai sekarang di 87%. Ini kalian bisa benerin ya kalau salah ya. Apa ada hubungannya sama fertilitas, jumlah kelahiran muslim di Indonesia yang lebih sedikit dibanding Kristen atau Katolik? 2% dibanding 2,6%. Cocok loginya kalau lihat dari sensus 2010, penduduk beragama Kristen yang berusia di bawah 20 itu lebih besar persentasenya. Yang mungkin ini menuai kontroversi ya. Menurut kalian ini bagus atau enggak? Karena memang Indonesia itu sebenarnya bukan ngelihat negaranya sebagai negara muslim, walaupun mayoritas penduduknya itu beragama muslim. Kalian sendiri punya teorinya nggak? Ini hal baik apa hal buruk menurut kalian? Ya, itu tadi ulasan dari seorang ya, YouTuber juga, di mana dia mengatakan bahwa umat muslim sekarang makin dikit. Tinggal 85% dari yang sebelumnya 90 lebih. 90 lebih dan sekarang tinggal 85%. Tapi analisa dia itu mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa menjadi seperti itu karena angka kelahiran Kristen itu lebih banyak dibanding angka kelahiran Muslim. Itu bagi dia katanya cocok logi. Tapi kalau secara logika itu nggak mungkin juga gitu. Karena angka kelahiran orang Kristen sebenarnya lebih sedikit dibandingkan angka kelahiran dari teman-teman kita Muslim. Karena mereka bisa memiliki anak itu banyak banget gitu. Ada di sekitaran-sekitaran sini juga ya banyak banget gitu loh. Apalagi kalau kita anggap aja satu orang, satu laki-laki punya 2 istri, 3 istri, 4 istri. Salah satu istri punya 2 anak, udah 8 anaknya kan dari satu laki-laki gitu. Dan itu sebenarnya angka kelahirannya lebih banyakkan mereka. Jadi kalau dilihat apakah ini karena angka kelahiran Kristen lebih banyak ya, saya rasa enggak sih. Tapi ada satu analisa lagi yang kita mesti perhatikan juga mengenai pengamatannya adanya penurunan angka jumlah dari orang-orang muslim. Mengapa jumlah umat Islam di Indonesia menurun? Semoga yang klik like dan subscribe segera naik haji. Dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula, jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia. Secara perlahan terus berkurang dan kini anjlok menjadi 85%. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035, jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat muslim. Pada tahun itu, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim. Aksi sebagian kelompok Islam yang kerap kali memperkenalkan agamanya dengan aksi kekerasan dan terorisme bisa jadi menjadi penyebab makin berkurangnya populasi umat Islam di dunia termasuk di Indonesia. Islamofobia muncul di mana-mana, terutama di barat. Ini sebagai akibat dari aksi kekerasan dan teror yang mereka lakukan selalu atas nama Islam. Hingga agama yang dibawa Nabi Muhammad itu akhirnya diidentikan dengan ajaran kekerasan dan teror. Bahkan umat Islam sendiri meninggalkan agama yang telah turun-temurun dianutnya. Ya, itu adalah analisa lain dari alasan kenapa kok menurun jumlah dari Islam. Dia mengatakan sendiri bahwa banyak orang yang kemudian murtad dari agamanya pindah kepada Kristen. Dan juga selain itu dikatakan karena sebagian kelompok tertentu yang menunjukkan mempresentasikan kekerasan dalam pemberitaan dari agamanya sendiri. Itu membuat banyak orang kemudian berpikir ulang dan meninggalkan agama sebelumnya. Seperti itu. Nah, ada 2 alasan itu. Yang pertama tadi kan kalau kita lihat dia alasannya karena jumlah kelahiran. Kalau yang ini lebih fokus pada memang benar-benar pindah karena melihat adanya kekerasan. Dan ini yang mana yang benar saya nggak tahu juga. Teman-teman sendiri yang bisa cek. Dan kalau di video yang kedua itu kan sebenarnya dari channel Muslim sendiri. Mungkin mereka mengamati, kok kenapa ini banyak yang kemudian meninggalkan agamanya dan kemudian masuk Kristen. Nah, ada satu lagi komentar mengenai hal ini. Kita akan nontonnya videonya. Gus Dur itu terang-terangan itu. Gus Dur bikin penelitian setelah peristiwa 65 itu prosentase Kristen Nasrani itu naik pesat. Sementara orang Islam itu berkurang banyak. Aku sendiri punya teman ya begitu. Dia jadi Katolik karena ya mbahnya itu dulu dianiaya karena tersangka PKI itu. Begitu keluar dari udah nggak mau lagi dengan Islam. Islam itu jahat. Nah itu. Nah radikalisme itu kontraproduktif untuk Islam di Indonesia khusus.
Karena nanti makin banyak, kalau kita makin galak sebagai orang Islam, makin banyak orang Islam yang lemah yang keluar dari Islam. Nah, buat apa agama kok galak-galak kayak gini, susah kayak gini. Lebih enak ikut Kristen aja seminggu sekali, nyanyi-nyanyi udah masuk surga. Ya, itu yang disampaikan sama orang ketiga tadi ya, bagaimana pindah pindah agama karena ya mereka melihat, oh teman-teman saya kok kasar, keras dan lain-lain, dan kemudian dia pindah. Tapi memang harus ada yang saya luruskan dari orang ini ya. Dikatakan bagaimana enak, cuman seminggu sekali nyanyi-nyanyi masuk surga. Jadi Kristen gak sesimpel itu, bos. Sebenarnya saya mau luruskan ini supaya perspektif ini nggak boleh ada nih. Karena dalam Kristen itu sebenarnya ibadah itu tiap hari dan bahkan sehari bisa berkali-kali. Karena ibadahnya memang puncak dari ibadahnya itu di hari Minggu. Itu puncak, kumpul semua dalam satu gereja dan kemudian mereka beribadah. Di situ nggak cuma nyanyi, di situ belajar Alkitab, dengar firman Tuhan di situ dan juga sharing dan lain-lain. Tapi hari-hari yang lain tuh apa? Itu ada namanya komisi atau persekutuan-persekutuan. Biasanya itu ya, ini standarnya ya. Ada komisi pria, bapak-bapak. Ada ibu-ibu sendiri komunitasnya. Kemudian remaja sendiri komunitasnya. Anak-anak sekolah minggu sendiri. Dan kemudian biasanya ada ibadah keluarga. Ada pendalaman Alkitab dan lain-lain. Ibadah setiap hari sebenarnya. Secara pribadi juga ibadah setiap hari begitu. Nah, ini untuk meluruskan yang tadi. Tapi mengenai presentasi yang turun, ya saya sendiri nggak tahu ya. Bisa jadi data itu salah. Bisa jadi memang tidak ada penurunan dari Islam. Atau sebenarnya justru sebaliknya juga. Banyak yang keluar Islam bahkan nggak terdata. Yang terdata 85% sekarang kan. Ya mungkin bisa jadi nggak terdata gitu loh. Bisa bahkan kurang dari 70%. Nah kalau kita lihat sampai 2035 bisa jadi 50-50, 50-50, 50%. Tapi ya saya nggak tahu lah. Saya mau sampaikan beberapa sejarah ya, sejarah Kristen pada zaman dulu. Zaman dulu Kekaisaran Roma, Kristen itu minoritas. Karena Kristen minoritas ketika mereka menyampaikan pemberitaan Injil, mereka dianiaya, disiksa dalam kerajaan Romawi, oleh Kaisar Romawi, dan oleh semua prajurit-prajuritnya. Bahkan kalau kita lihat tidak hanya dari Romawi, dari Yahudi sendiri, Paulus sebagai pemimpin waktu itu menganiaya orang-orang Kristen. Ya minoritas gitu loh. Di satu negara minoritas, tapi kemudian ada salah satu kaisar itu yang bertobat ya, Kaisar Konstantin. Nah, kaisar ini ketika dia bertobat, kemudian dia kan bikin konsili Nikea. Konsili Nikea ini dikumpulkan semua untuk menyatukan ajaran supaya ajaran-ajaran yang menyimpang diseleksi dan tinggal ajaran yang berat, yang benar seperti apa yang Yesus ajarkan dan para muridnya. Dari situ kemudian ada namanya Decree of Milan. Yang mana semua orang memiliki agama terserah bebas, gak dilarang-larang. Padahal sebelum tahun-tahun 300 ke bawah itu dianiaya nih. Orang gak bisa, harus menyembah raja atau kaisar. Gak boleh punya agama, gak boleh menyembah yang lain. Tapi ketika kaisarnya bertobat, rajanya bertobat, kemudian dikeluarkan keputusan boleh terserah. Mau agama apapun boleh. Nah kemudian muncul lagi dekret Tesalonika dan mengatakan bahwa Kristen menjadi agama dari negara. Dan dari situ kalau kita lihat ya dari penganiayaan minoritas dan kemudian akhirnya menjadi mayoritas. Ini luar biasa ini. Dan itu bisa terjadi dimanapun, bahkan Indonesia ini. Sekarang mungkin minoritas ya kan. Tapi nggak tahu itu nanti kedepannya bisa jadi. Bahkan ada presiden Kristen pertama di Indonesia ini. Tahu dari mana asalnya ya, pasti akan ada. Oke mungkin itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.